Nyali satu organisasi Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia pada pengurus daerah Jawa Tengah sangat menaruh perhatian pada penataan taman-taman kota, khususnya taman-taman yang memiliki tema-tema tertentu seperti Taman Kasmaran. Ya, di dalam Taman Kasmaran ini terdapat bangunan yang sangat unik arsitekturnya, yaitu mikrolibrari Warak Kayu Semarang yang merupakan bangunan yang terintegrasi dengan Kampung Pelangi. Ya, satu bahasan yang kita akan kaji adalah karya arsitektur mikro library Warak di Semarang yang telah memperoleh penghargaan internasional untuk karya yang ramah lingkungan dan ekologisnya. Ini patut dihargai. Jadi siang ini saya hanya mencoba membahas dari aspek pengetahuan saya di arsitektur maupun arsitektur lanskap, karena bagaimanapun juga micro library ini bagian dari Taman Kasmaran yang merupakan bagian dari penataan kawasan di Wonosari, yaitu adanya penataan taman kios bunga dan Kampung Pelangi ya. Jadi bagaimanapun juga lokasi ini sangat strategis untuk satu destinasi wisata di Kota Semarang yang menjadi pilihan alternatif. Dan kita tahu bahwa saat ini banyak cara untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia, tak hanya melalui pendidikan formal, tetapi berbagai inisiatif yang dilakukan masyarakat luas sudah dibuktikan dengan keterlibatan SHU Arsitek Kayu Lapis dan pemerintah Kota Semarang, dalam hal ini melalui Wali Kota Semarang Bapak Endrar Priadi, sarjana ekonomi, magister manajemen, yaitu contohnya adalah melalui karya sebuah arsitektur yang dilakukan oleh arsitek dan pendiri SHU Daliana Suryawinata dan Florian Hesselman. Kemudian menginisiasi mendirikan perpustakaan mini, kolaborasi antara pemerintah Kota Semarang dan CSR ya, dengan PT Kayu Lapis Indonesia maupun yayasan yang lain, serta berbagai komunitas yang perhatiannya pada pendidikan non formal. Jadi proyek ini adalah harapannya bisa meningkatkan minat baca masyarakat di perpustakaan ya, yaitu dengan strategi menjangkau masyarakat dengan bekerja sama dengan stakeholder lain. Jadi sebuah karya arsitektur adalah bagaimana memberi manfaat bagi lingkungan sekitar ya. Ini sangat penting dicatat bahwa karya arsitektur bisa bermanfaat bagi lingkungan masyarakatnya di sekitarnya, sehingga karya itu betul-betul bisa dinikmati, dimanfaatkan, yang sangat berguna bagi masyarakat di lingkungan sekitarnya. Jadi ternyata ini perpustakaan ini terbuat dari material yang sangat ramah lingkungan, yaitu kayu. Maka tidak hanya inisiatif pribadi, tapi ini sebuah great collaboration, kata Daliana ya. Jadi beberapa nama-nama beken ya, sehingga dari hasil diskusi dengan berbagai pihak maka dimunculkan adanya satu hewan mitologi yang cukup bersejarah, yaitu warak. Maka nama warak kayu sendiri terinspirasi dari pola susunan wajik ya,
di antara fasad-fasad yang menyerupai sisi kehidupan mitologi khas Semarang, yaitu warak. Keunikan desain bangunan ini antara lain adalah mengikuti bentuk wajik tadi, kemudian terinspirasi yaitu metode konstruksi ini khususnya pada fasad menggunakan metode Zollinger Bauhaus asal Jerman yang disesuaikan dengan iklim tropis, yaitu adanya pengawan silang, kemudian adanya sand shading, ya, bayangan-bayangan yang jatuh di pada fasad, dan pencahayaannya cukup baik. Jadi desain arsitektur ini menggunakan style dengan menerapkan gaya rumah panggung, ya. Jadi desain itu diharapkan bisa memaksimalkan lantai dasar yang digunakan sebagai ruang bermain dan berbagai aktivitas lainnya. Juga ada beberapa contoh-contoh lain sebetulnya sudah dilakukan oleh Shaw Architect, ya. Jadi belajar dari desain yang diterapkan di berbagai tempat, micro library, masyarakat memanfaatkan ruang bawah sebagai lokasi aktivitas. Maka desain tersebut diterapkan pula pada micro library Warakayu. Jadi elemen-elemen seating tribun yang biasa dipakai untuk lecture sambil duduk, ya, belajar sambil duduk, aktivitas workshop. Ada ayunan kayu untuk anak-anak di dalam memanfaatkan ruang bawahnya. Bangunan ini sungguh indah dan unik, ya, karena terdiri dari 2 lantai, yang lantai dasar untuk bermain dan aktivitas yang lain-lain, ya, sedangkan lantai atas untuk perpustakaan. Yang menarik, bangunan karya SHU Arsitek Jakarta ini adalah semua menggunakan material kayu, baik kolom, ya, balok, kemudian sirip-sirip fasadnya ini menggunakan papan yang terbuat dari papan kayu lapis, yang digunakan kayu lapis Indonesia. Dan dengan demikian bangunan ini memperhatikan pada sirkulasi udara dan ada shadow, ya, ada bayangan-bayangan yang diwujudkan dalam fasad bangunan ini yang transparan. Kita bisa menikmati ruang luar yang cukup jelas, ya, karena bangunan ini berada di satu lokasi tepian Sungai Kalisari di Kelurahan Wonosari ini. Jadi bangunan ini sungguh memperhatikan pada detail-detail yang clean, ya, clean, sehingga pantas bangunan ini memperoleh penghargaan internasional untuk bidang arsitektur yang ramah lingkungan dan sebagainya, yang sangat ekologis, ya. Ya, jadi ini bagian dari lingkungan Taman Kasmaran, ya, yang berada di program penataan pasar kembang Wonosari, Kalisari dan sebagainya, ya. Jadi di atas bukit sana ada beberapa kampung yang ditata dengan tematik kampung pelangi, ya, warna-warni, dan kita bisa melihat detail-detail elemen-elemen yang terkait dengan tanaman bunga dan sebagainya. Jadi lingkungan ini memang dijaga kebersihan agar tetap bersih, rapi. Oke, sahabat, kita nanti mendekat, ya. 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데, yeah, yeah, yeah. 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로
너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 yeah, yeah, yeah. 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 yeah, yeah, yeah. Ya, di Taman Kasmaran ini dihiasi dengan mural floris ya, flora yang ditata dengan landscape yang indah. Ini ada beberapa fasilitas bangunan untuk kafe tepian kopi ya. Jadi di tepi Sungai Kalisari ini dibangun bangunan 2 lantai, rooftopnya digunakan untuk kafe minum kopi ya. Ada outdoor cafe, ada indoor cafe dan sebagainya. Di lingkungan Bukit Wonosari ini sungguh indah. Kita terlihat susunan papan kayu lapis yang menyerupai sirip-sirip warak, binatang mitologi di kota Semarang ini ya. Jadi terlihat bahwa dengan beberapa banyaknya lubang-lubang ini, pencahayaan ke dalam ruangan dalam ini cukup optimal ya. Juga sirkulasi udara bangunan micro library ini terdiri dari 2 lantai ya. Lantai dasar berupa ruang bangunan panggung ya, digunakan untuk tempat bermain dan aktivitas outdoor ya. Kita bisa lihat di sini ada taman ayun-ayunan ini untuk rekreasi dan bermain ya. Ada jaring-jaring ini sebagai taman ruang bacanya ya. Jadi kita lihat di sini bahwa tangga pun menggunakan kayu dan beberapa releng ya. Ya, ini konstruksi untuk tangga. Di sampingnya ada rak sepatu ya, semuanya menggunakan kayu, papan kayu. Ini detail dari konsol balok-balok cantilevernya juga menggunakan konstruksi kayu, balok kayu ya, kayu lapis ini. Semua kita bisa melihat keindahan dari warna kaca kuning ini. Detail dari konsol, detail dari lampu, dikelilingi oleh pot bunga. Ya, bangunan micro library ini secara keseluruhan struktur konstruksinya serta materialnya menggunakan kayu ya. Baik untuk tangga, railing, dan tempat-tempat yang lain ya. Ini ada yang menarik, yaitu di samping tangga ada tempat untuk menyimpan sepatu ya. Ketika akan naik ke perpustakaan ini harus lepas sepatu ya, agar keawetan dari material kayu ini terjaga dengan bagus
ya. Ya, ini kita bisa lihat konstruksi kayunya ya. Jadi pakai plan untuk kolom ke pondasi. Oh, dasar ke. Inggris daripada hujan, Bapak. Oh, eman-eman nggih. Iya. Wah, eman-eman ya. Anggreknya indah. Didasarkan warna putih dan ungu. Ini katanya apa-apa ini?